Memiliki kapasitas angkut banyak penumpang, bermesin diesel tapi berlimpah fitur dan memiliki tampilan eksterior yang menarik. Ia adalah Kia Grand Sedona Diesel. Nah, untuk merasakan semua kelebihannya itu, kami harus mengujinya secara menyeluruh. Kami membawa mobil ini agak jauh dari Jakarta dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana pengalaman berkendara bersama dengan Kia Grand Sedona Diesel. Anda sedang menyaksikan di Official Auto dan inilah dia ulasan selengkapnya. Oke, sekarang kita bahas dulu tampilan luarnya. Bisa dilihat sendiri nih, bentuknya keren juga ya. Ya keren lah, untuk jenis passenger van seharga 500 sampai 600 jutaan. Memang jarang penghuninya, apalagi bodinya pahenol kayak gini. Kan biasanya MPV besar punya wujud yang agak kaku alias boxy. Tapi Grand Sedona tidak. Fitur di eksterior yang menunjang itu. Tengok saja lampu depannya yang sudah proyektor. Bahkan lampu kabutnya juga sudah proyektor. Sayang, bohlamnya masih halogen, belum LED. Yang LED itu lampu berkendara siang hari atau daytime running lights. Dari bagian samping pun tak kalah mewah. Garis bahunya tak dibiarkan lurus begitu saja. Tapi ada aksentuasi menanjak di pinggulnya yang membuat tampilannya dinamis. Ditambah desain velg yang dua warna. Belakangnya biasa saja sih. Pintu bagasinya yang besar, ini sudah elektris dan bisa terbuka sendiri seperti ini. Tujuannya supaya pemiliknya tak kesulitan merogoh remote atau memencet tombol untuk buka bagasi. Caranya cukup kantungi kunci dan berdiri di dekat pintu bagasi selama beberapa detik, pintunya kebuka sendiri. Sama halnya masuk ke dalam kabin, mudah pakai smart key. Menghidupkan dan memadamkan mesin juga tinggal pencet tombol. Tapi ada yang aneh. Lihat nih konsol tengahnya. Tidak ada tuas rem parkir. Anehnya mobil ini belum dilengkapi dengan fitur rem parkir elektris. Ternyata rem parkir model injak. Padahal Kia sudah menyediakan ruang di konsol tengah untuk rem parkir elektris. Mungkin untuk pasar Indonesia fitur ini memang sengaja ditiadakan. Sudah tilt dan teleskopik, posisi duduk bisa diatur secara elektris. Begitupun dengan posisi duduk penumpang depan. Pengaturan kursi belakang memang manual, tapi pintu geser elektris kanan-kiri. Kalau dikonfigurasikan 6-seater, komposisinya captain seat. Ya memang beginilah seharusnya Grand Sedona dinikmati. Kabinnya lapang, hening dan nyaman. Tapi kalau kepepet, bisalah buat angkut 11 penumpang. Cuma penumpang yang duduk di kursi kecil tengah dan penumpang baris keempat pasti tak merasa nyaman untuk perjalanan panjang. Makanya walau Kia mengklaim Grand Sedona berkapasitas angkut 8+++, kami sih lebih setuju menyebutnya 6+++++. Ada lagi, kalau Anda duduk di kursi baris ketiga, posisinya memang yang paling asik. Tapi karakter bantingan suspensi belakangnya kurang nyaman. Setidaknya itulah yang saya rasakan pas lewat jalan tol Cikampek yang bergelombang lantaran banyak konstruksi pembangunan. Paling enak ya duduk di kursi baris kedua, bisa lihat bintang di malam hari. Ada colokan USB buat ngecas HP lagi. Nah kalau di depan, selain ada USB port untuk koneksi dengan sistem multimedia, ada lagi di dalam kompartemen di konsol tengah. Terus ada wireless charger di depan tuas persneling. Hebat ya, syaratnya cuma satu, smartphone sudah dilengkapi fitur NFC. Sistem multimedianya tak kalah hebat, bisa mirroring dengan smartphone secara Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi walau nggak ada navigasinya, bisa putar aplikasi map dari smartphone yang kompatibel. Bisa juga koneksi Bluetooth untuk putar audio atau telepon. Pengaturan bisa dilakukan lewat lingkar kemudi lagi. Suara yang dihasilkan oleh 6 speakernya pun cukup empuk di telinga. Bagaimana dengan rasa berkendaranya? Ini yang kami suka. Mesin 2,2 liter turbo diesel menghasilkan tenaga 200 PS dan torsi puncak 441 Nm. Ini tidak main-main. Jadi begini ceritanya.
saat dipakai di jalan menanjak di daerah Lembang dan Tangkuban Perahu. Torsinya yang besar membuat mobil bongsor ini tak kewalahan sedikit pun. Tak perlu ancang-ancang waktu menanjak walaupun mobil diisi 4 penumpang plus barang. Transmisinya pun sangat pintar, langsung menurunkan posisi gigi saat dibutuhkan. Hentakan saat perpindahannya pun cukup halus. Satu hal lagi, tersedia mode perpindahan gigi manual ternyata sangat bermanfaat saat di turunan panjang. Jadi tinggal turunkan posisi gigi untuk mendapatkan engine brake agar rem tak cepat panas. Tenaganya yang besar membuat Anda tak perlu harus khawatir mobil ini kehabisan napas saat melaju kencang di tol. Nah, bagaimana soal konsumsi BBM-nya? Mesin berkapasitas 2,2 liter dengan performa seperti itu ternyata sangat irit. Konsumsi dalam kota berkisar di 11 kpl dan di luar kota bisa sampai 18 kpl. Kalau di tol dibantu fitur cruise control yang menahan laju mobil secara konstan. Dan mode berkendara eco untuk penyampaian tenaga secara moderat. Sementara handling mobil ini oke-oke saja, pergerakan kemudi akurat dan responsnya tidak berlebihan. Bobot kemudinya juga ringan, tak terasa membawa mobil sebesar dan seberat ini. Tapi dimensi panjangnya yang lebih dari 5 meter bikin putar balik jadi agak repot. Bantingan suspensinya disetel cukup baik untuk menghadapi permukaan jalan yang bergelombang. Jadi tetap stabil, mampu mengurangi gejala body roll dengan cukup baik, mengingat dimensi mobil yang sebesar ini. Lantas bagaimana dengan harganya? Kia Grand Sedona Diesel dijual dengan harga 635 juta. Apakah harga itu pantas untuk membayar semua kelebihannya? Ya, sayangnya Kia abai melengkapi mobil ini dengan fitur keselamatan aktif, pengendali traksi, dan stabilitas. Untungnya, rem cakram di keempat roda sudah dilengkapi dengan fitur ABS plus EBD. Dan banyaknya kantung udara di sekujur kabin mobil ini. Bagaimana menurut Anda tentang Kia Grand Sedona Diesel? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini bila belum. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali dengan kami di video yang lainnya. Dadah!